Seorang wanita Parubaya kedapatan tertangkap basah setelah mengedarkan uang palsu di Pasar Badak Pandeglang. Wanita tersebut mengedarkan dengan modus berbelanja barang atau makanan ke sejumlah warung yang berada di pasar tersebut. Jajaran Polres Pandeglang berhasil mengamankan pengedar uang palsu berinisial J di Pasar Badak Pandeglang. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan berbelanja di beberapa pedagang di Pasar Badak Pandeglang. Pelaku melangsungkan aksinya dengan membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 dengan maksud si pelaku agar bisa mendapatkan uang asli dari kembalian yang dia belanjakan. Pihak kepolisian menyatakan terbongkarnya modus pelaku ini karena ada salah satu pedagang yang mengetahui bahwa uang yang dibayarkan kepadanya itu diduga uang palsu. Lalu korban berteriak dan meminta bantuan pihak keamanan setempat. Dari hasil keterangan korban, pelaku sudah berbelanja di 2 toko. Lalu pada saat berbelanja di toko korban sadar bahwa uang yang dibayarkan itu adalah uang palsu. Kemudian korban langsung memanggil pihak keamanan setempat. Mengetahui adanya peristiwa tersebut, personil Polsek Pandeglang dengan sigap ke TKP dan mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil diamankan barang bukti berupa 5 lembar uang pecahan Rp50.000, 1 lembar pecahan Rp100.000, dan 1 lembar pecahan Rp20.000 yang diduga uang palsu. Pelaku dijerat dengan pasal 244 KUHP subsidiar 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan. Para advokat dan pemberi bantuan hukum pada kantor advokat Alimanan Sadalukan yang beralamat di Jalan Nasional 13 nomor 8 Kelurahan Nasional dan Tambora Jakarta Barat. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguasa seluruh alam semesta, karena berkat rahmat-Nya berjalan pada hari ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan penasihat hukum atas terdakwa Jungsi binti Dastari untuk satu dan seluruh terdakwa bisa berjalan dengan lancar dan dalam keadaan sehat. Akan tetapi terdakwa selalu hadir dalam sidang yang dilakukan secara online dengan semangat dan senantiasa menebarkan aura positif yang seakan-akan berbicara bahwa saya tidak bersalah. Kami membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kami lanjutkan dengan rekan kami. Terima kasih mulia. Kami lanjutkan. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian, bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya. Karena dalam suatu proses persidangan pidana harus dapat diukur seberapa jauh kesalahan atau skor yang terdapat pada diri seseorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikit pun keraguan pada majelis hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa. Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya Criminal Law London FA Pitman Publishing pada tahun 1967 yang menjelaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal serupa juga disampaikan oleh Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta Bina Aksara 1987 yang menerangkan orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana atau structured head dealing terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan atau pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik material. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsur esensial atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut. Begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana penggunaan. Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan bergantung pada adanya suatu tindak pidana atau delik. Tindak pidana di sini berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata delik atau delik itu memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Di mana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya 2 jenis, yaitu delik formil yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta delik material yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sementara itu Profesor Satokit Kartanegara sehubungan dengan pengertian delik ini menyebutkan unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, di mana unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan atau outstanding head, di mana kesemuanya itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan
yang dapat berupa kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dua, kesalahan. Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana atau delik tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru akan muncul apabila suatu proses pertanggungjawaban pidana. Artinya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya. Karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang, maka pada diri orang tersebut harus ada unsur yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa rumusan delik dalam tindak pidana setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan material real, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara universal. Tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini, apakah kesalahan tersebut berupa offset atau kesengajaan maupun berupa culpa atau kelalaian, dengan mengaitkan adanya suatu prinsip formally dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif, bahwa kami selaku penasihat hukum akan menguraikan terhadap unsur-unsur atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang telah melanggar pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa yang menjadi subjek hukum dari peristiwa pidana yang telah terjadi baik itu manusia pribadi maupun korporasi, selaku pendukung hak dan kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan telah selesai sesuai dengan identitasnya serta terdakwa cacat secara akalnya serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2020 bertempat di rumah saudara Rizka atau DPO di Kaspen Serang, terdakwa diberikan uang sebesar Rp150.000 di dalam amplop putih yang tertutup rapat dengan pecahan Rp50.000 sebanyak 3 lembar dengan nomor seri yang tidak terdakwa ketahui. Kemudian terdakwa simpan dan tidak pernah membuka atau memeriksa uang tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Mei tahun 2020 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa datang ke pasar Pandeglang untuk membeli ikan pindang di lapak tempat saksi Emma binti Eli dengan membeli ikan pindang sebanyak Rp10.000 dan terdakwa membayar dengan uang pecahan sebesar Rp50.000 yang baru pertama kali dibukanya yang masih tertutup rapat di dalam amplop putih atas kemudian saudara Rizka. Kemudian saksi Emma binti Eli memberikan uang kembalian sebesar Rp40.000 dengan pecahan uang Rp20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp10.000 sebanyak 2 lembar. Bahwa setelah itu terdakwa berbelanja di milik saksi Rusia binti Awam Zanari sekitar pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa datang ke lapak ikan basah milik saksi membeli udang seberat 1/4 kilogram dengan harga Rp10.000 dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000 yang masih ada di dalam amplop putih tersebut dan dikembalikan oleh saudara Rusia sebesar Rp40.000 menggunakan pecahan Rp20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp10.000 sebanyak 2 lembar. Setelah itu terdakwa pergi. Bahwa sesaat kemudian terdakwa datang ke lapak saksi Muhammad Dedi bin Haji Astra sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat ingin berbelanja minyak goreng dengan harga Rp12.500 dan membayarkan dengan uang pecahan Rp50.000 dan membayarkan dengan uang pecahan Rp50.000. Ketika saksi menerima uang belanja tersebut, saksi merasa curiga uang tersebut merasa tebal. Kemudian uang tersebut saksi raba dan terawang menggunakan lampu toko. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, kenapa? Uangnya palsu ya? Sini saya ganti. Lalu saksi jawab, nanti dulu. Kemudian saksi melihat dompet berwarna biru yang dibawa oleh terdakwa. Lalu saksi mengatakan, coba lihat dompetnya. Ketika saksi meminta untuk diperlihatkan dompetnya, terdakwa lari ke dalam pasar lalu saksi berteriak tangkap. Kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Muhammad Armani atau Pagio selaku keamanan pasar Pandeglang ke pos keamanan pasar Pandeglang. Bahwa saksi Muhammad Armani atau Pagio menerangkan beberapa korban yang tiba di pos keamanan yang tiba terlebih dahulu yaitu saksi Muhammad Dedi bin Haji Astra, kedua saksi Emma binti Eli, ketiga saudari Rusia binti Amal Zamali. Namun sebenarnya yang datang banyak dan mengatakan bahwa mereka juga korban atas uang palsu, tetapi yang diperiksa oleh pihak polisi hanya 3 orang tersebut. Bahwa barang bukti awal pada saat waktu kejadian atau tempo delikti pada tanggal 30 Mei 2020 sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP-145-5 Romawi 2020 dan garing Banten garing Gres Pandeglang berupa 3 lembar mata uang rupiah pecahan Rp50.000 dengan masing-masing nomor seri sebagai berikut. 1 lembar mata uang rupiah pecahan Rp50.000 dengan nomor seri DRL 815164. 1 lembar mata uang rupiah pecahan Rp50.000 dengan nomor seri LNW 134435.
Satu lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri LNW 134407. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, Kepolisian Resort Pandeglang dengan surat nomor B/823/6 Romawi 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten perihal mohon bantuan perusahaan uang rupiah dan permintaan keterangan ahli. Adapun mata uang rupiah pecahan 50.000 yang dimintakan perusahaan adalah berupa satu lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri DRL 815162, satu lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri LNW 134415, satu lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri DRL 815164. Bahwa terdapat beberapa perbedaan serta ketidaksesuaian antara barang bukti yang dilaporkan pada saat kejadian pada tanggal 30 Mei 2020 dengan barang bukti yang dimintakan untuk diperiksa dan diuji di laboratorium pada tanggal 8 Juni tahun 2020 di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Bahwa para saksi menerangkan tidak ingat nomor seri uang pecahan Rp 50.000 yang saksi terima dari terdakwa. Maka unsur yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kami. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya miscarriage of justice, kegagalan penegakan keadilan yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakan sistem peradilan pidananya. Menurut Clive Walker, terdapat 4 hal penting yang terkandung dalam makna miscarriage of justice, yaitu A. Kegagalan penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegakan hukum yang bersifat memaksa, perceived power. B. Kegagalan penegakan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi. C. Kegagalan penegakan keadilan harus pula mencakup kelemahan negara ketika menjalankan tanggung jawabnya. D. Kegagalan penegakan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal berkaitan dengan hak asasi manusia. E. Miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara terdakwa, patutlah kita semua, baik jaksa penuntut umum, majelis hakim yang mulia, ataupun kami sendiri selaku penasihat hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan, serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice. Pada perkara ini, kesimpulan, majelis hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin sekalian yang juga kami hormati, bahwa ada suatu ungkapan yang bijak, orang bijak yang mengatakan sebuah kalimat bijak, baik every truth has a silver lining, badai pasti berlalu, dan kita harus percaya bahwa good is good. Maka biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bahwa kemandirian majelis hakim yang mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem pembuktian yang dianut oleh negative metric system, yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara 4 ajaran atau teori tentang pembuktian. Menurut KUHP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, terdapat bukti menurut undang-undang terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang hakim berkeyakinan terdakwa bersalah, namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa juga harus dibebaskan. Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas kelihatan bersalah,
Namun, menurut KUHP adalah sangat sulit untuk membuktikan seorang bersalah. Dengan demikian, seharusnya lebih banyak putusan bebas daripada putusan yang menghukum. Dengan kata lain, jika hakim bersikap mandiri, maka sebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan daripada yang dihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa. Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional. Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kemungkinan yang sama bagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jika tidak demikian, maka tidak ada kemandirian peradilan. Kemandirian atau independensi peradilan memperoleh maknanya jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan adalah tempat terjadinya keputusan penghukuman jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah, sehingga statistiknya untuk seimbang 50-50 antara mereka yang dihukum dengan mereka yang dibebaskan. Terdakwa yang saat ini duduk di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai terdakwa benar-benar menaruh harapan di pundak Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi terdakwa yang saat ini dalam keadaan ragu, sama sekali tidak terbayangkan bahwa segala usaha yang dibangun selama ini bagi keluarga tercinta harus mengalami kenyataan duduk sebagai terdakwa dengan tuduhan yang tidak tindak pidana dugaan pembelanjaan mata uang rupiah palsu, yang kemudian oleh rekan jaksa penuntut umum telah dituntut agar dimasukkan ke dalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama 2 tahun serta denda 10 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Waktu yang demikian panjang bagi seorang yang telah rapuh. Angka 2 tahun penjara tersebut diucapkan oleh jaksa penuntut umum dengan tanpa beban. Saat ini terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada majelis hakim yang dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah. Jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan. Inilah yang disebut dengan istilah beyond reasonable doubt yang equivalent dan asas in debut pro reo. Profesor Umar Selaji dalam bukunya Hukum Hakim Pidana menulis bahwa hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dan pelaku perbuatan. Sekarang kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan berada pada majelis hakim yang sangat kami muliakan, bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, karena dengan ketentuan palunya nasib terdakwa ditentukan. Untuk selanjutnya bersama dengan terima kasih. Izin mulia melanjutkan permohonan. Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan dan menolak seluruh dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta harkat dan martabat terdakwa. 5. Membebankan biaya kepada negara. Demikianlah nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa, Pandeglang 6 Oktober 2020. Ade Manansah, Sarjana Hukum Magister Hukum, Muhammad Fajar, Sarjana Hukum CIL, Deni Wahyudin, Sarjana Hukum, Ronald Febrianto, Sarjana Hukum, Kumarudin, Sarjana Hukum. Demikian yang mulia.
Baik, sebelum diserahkan, apakah ada yang di-envoy? Tidak ada, silakan. Ya. Baik. Asli semua ya? Asli semua. Silakan. Silakan, sama ya, kita terima sama 39 halaman, coba dicek. Demikian pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum saudari terdakwa. Selanjutnya kami persilakan saudari untuk menyampaikan pembelaan secara pribadi. Silakan, Bu.